Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sobat-sobat sejarah, kita lanjutkan pembahasan berikut ini, yaitu pergolakan dan pertikaian yang berupa pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang pertama sudah kita bahas bersama-sama, yaitu pemberontakan PKI 1948 di Madiun, ya. Terima kasih yang telah like, komen, dan subscribe-nya. Berikutnya masih pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi, yaitu pemberontakan DITI di Jawa Barat. Nah, masih ingat anak sekalian, untuk menjawab peristiwa sejarah kita bisa menggunakan rumus 5W1H. What, when, who, where, why, dan how. Nah, kita akan kupas bersama-sama. Sobat-sobat sejarah, latar belakang dari pemberontakan DITI di Jawa Barat tidak terlepas dari sebuah perjanjian antara Indonesia dengan pihak Belanda, yaitu Perjanjian Renville. Masih ingat dalam pemberontakan PKI Madiun siapa yang menjadi delegasi Indonesia di Bandung itu? Iya, betul, yaitu Amir Syarifuddin, ya, yang nanti bersama Musso melakukan tindakan makar, yaitu ingin mendirikan negara Republik Soviet Indonesia yang terkenal dengan PKI Madiun. Nah, konsekuensi dari perjanjian Renville, di mana wilayah Indonesia meliputi Yogyakarta dan sebagian kecil Sumatera, ya, maka ya, Jawa Barat bukan lagi menjadi milik Republik Indonesia, ya. Maka seluruh tentara atau pasukan TNI yang ada di Jawa Barat, yaitu pasukan Siliwangi beserta dengan laskar-laskar pejuang lainnya, terpaksa harus meninggalkan Jawa Barat yang kita kenal dengan istilah Siliwangi Hijrah, yaitu meninggalkan Jawa Barat beserta laskar-laskar pejuang lainnya ke Yogyakarta. Ternyata ada laskar pejuang rakyat di Jawa Barat yang bernama Hizbullah dan Laskar Sabilillah yang tidak lain dipimpin oleh Sekar Marijan Kartosuwiryo. Nah, ini ya dalam sejarahnya merupakan sahabat dari Bung Karno sendiri. Nah, ya, dengan hijrahnya TNI Siliwangi ke Yogyakarta, maka di Jawa terjadi vacuum of power atau kekosongan, ya, pemerintahan, kekosongan tentara, dan ini dimanfaatkan oleh Laskar Hizbullah dan Sabilillah dengan membentuk DITI atau Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Darul Islam berarti rumah Islam. Dan Sekar Marijan Kartosuwiryo, ya, ternyata mempunyai tujuan ingin mendirikan negara Islam Indonesia di Jawa Barat. Dan itu dibuktikan pada tanggal 7 Agustus 1949 di daerah Kayo, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, ya, diproklamirkanlah negara Islam Indonesia. Tentu saja dengan menerapkan hukum syariat Islam. Itulah tujuan dari Kartosuwiryo mendirikan negara Islam Indonesia. Sobat-sobat sejarah, ternyata ya, pemberontakan DITI ini berjalan cukup lama, ya, dari tahun 49 hingga nanti tahun 1963, di mana ya masyarakat Jawa Barat ya, merasakan bagaimana getirnya, ya, atau mencekamnya ketika terjadi peristiwa DITI di Jawa Barat, di mana masyarakat Jawa Barat ya menyebutnya dengan istilah zaman Gorontalo, ya. Nah, bagaimana sepak terjang dari DITI tersebut? Ya, selama ya kurang lebih 13 tahun di Jawa Barat melakukan aksi teror, di antaranya penculikan tokoh-tokoh,
pembunuhan, pembakaran rumah-rumah penduduk, serta melakukan aksi sabotase, ya diantaranya dengan mencabuti rel kereta api, sehingga beberapa kereta api pernah mengalami musibah yang sangat mengerikan. Itulah ya sepak terjang pemberontakan DTI di Jawa Barat. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi atau memadamkan atau menyelesaikan pemberontakan ini? Pemerintah RI sangat tegas, yaitu menumpas dengan operasi militer. Nah, apalagi nanti ya TNI Siliwangi yang sudah selesai kemudian kembali lagi ke Jawa Barat, maka dilakukanlah upaya untuk penumpasan TNI di Jawa Barat. Meskipun ya berlangsung cukup lama, cukup panjang, ya, tapi ya, memasuki tahun 60 ya, ada dua upaya yang dilakukan oleh ya, pasukan kita, ya, Kodam Siliwangi, yaitu dengan operasi Baratayuda dan operasi Pagar Betis. Nah, ini sangat fenomenal ya dalam sejarah emas Indonesia. Apa itu operasi Pagar Betis? Ya, jangan salah persepsi ya, jangan misalnya pagar bambu, pagar terbuat dari bambu, ada pagar kayu, pagar betis, pagar terbuat dari betis, bukan ya. Ini merupakan bentuk kerjasama manunggalnya antara TNI Siliwangi dengan rakyat bersama-sama bersatu padu untuk segera menumpas pemberontakan DITI di Jawa Barat ini. Dan ternyata ya membawa hasil yang sangat penting. Akhirnya pada bulan Juni, ya, pada awal Juni tahun 1962, divisi Siliwangi, pasukan Siliwangi berhasil menangkap Kartosuwiryo di sebuah gunung namanya Gunung Geber di daerah Majalaya, ya. Berhasil ditangkap dalam keadaan sakit, kemudian dibawa, dan akhirnya Kartosuwiryo tentu saja harus mempertanggungjawabkan perbuatan ini. Dan pada tanggal 16 Agustus tahun 62 ya, Kartosuwiryo dihadapkan ke pengadilan darurat perang dan hakim militer memutuskan ya, Kartosuwiryo dihukum mati. Ya, salah ingin mendirikan negara Islam Indonesia di Jawa Barat ya, karena korbannya cukup banyak ya, rakyat sangat mencekam ya. Kemudian pada tanggal 5 September tahun 62 ya, Sekar Marjan Kartosuwiryo akhirnya dieksekusi mati ya. Itulah akhir dari pemberontakan DITI di Jawa Barat ya, yang dipimpin oleh Sekar Marjan Kartosuwiryo ya. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Pak dari tahun 49 hingga tahun 63, itu kurang lebih 14 tahun ya, pemberontakan DITI cukup lama ya. Ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu bahwa ya, pemberontakan DITI di Jawa Barat ini yang melakukan perang gerilya ya, sehingga pasukan kita sangat kesulitan karena perang gerilya itu biasa dilakukan di malam hari ya. Malam hari mereka menyerang ya, meneror, membakar rumah, merampok dan sebagainya, sementara di siang hari ya, mereka berbaur dengan masyarakat biasa, sehingga pasukan TNI sangat kesulitan. Ditambah lagi ada suplai ya, dari pihak asing yang ingin menghancurkan Indonesia. Nah, tentu saja ya, tetapi berkat kerja keras dari pasukan TNI Siliwangi yang bersama-sama dengan rakyat bahu-membahu dalam operasi Pagar Betis, akhirnya pemberontakan DITI di Jawa Barat bisa diselesaikan. Sobat-sobat sejarah, ternyata pemberontakan DITI di Jawa Barat diikuti di berbagai daerah lainnya, di Jawa Tengah, di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan di Aceh. Sobat-sobat sejarah, kita lanjutkan dengan pemberontakan DITI di berbagai daerah. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah dilatar belakangi perjanjian Renville, di mana ya, tentara dan laskar-laskar pejuang yang berada di Jawa Barat termasuk juga di Jawa Tengah
harus pindah ke Yogyakarta. Nah, Amir Fathah beserta laskar pejuang lainnya tidak mengikuti atau tidak mentaati perjanjian Lempir. Mereka tetap bertahan di wilayah Jawa Tengah. Tokoh lain selain Amir Fathah yaitu Kiai Somulangu ya, yang membentuk Angkatan Umat Islam. Mereka menyatakan bahwa setia atau menjadi bagian dari DITI di Jawa Barat pimpinan Kartosuwiryo. Aksi-aksi yang dilakukan oleh DITI Jawa Tengah pimpinan Amir Fathah sama halnya seperti di Jawa Barat. Aksi teror, ya, kemudian juga intimidasi kepada rakyat, penyerangan terhadap pos-pos TNI, ya, sehingga banyak merugikan pihak Indonesia. Nah, untuk menumpas pemberontakan DITI di Jawa Tengah ini, maka pemerintah membentuk Gerakan Banteng Nasional, di mana salah satu unsur dari GBN adalah Benteng Rider. Ya, ini yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Ya, dengan operasi militer Benteng Rider ini, maka menjelang akhir 1950 DITI di Jawa Tengah berhasil dipadamkan. Sobat-sobat sejarah, kita lanjutkan sekarang yaitu pemberontakan DITI di Aceh. Nah, ini sangat menarik ya, karena ya salah satu latar belakang dari pemberontakan DITI di Aceh adalah ya, penurunan status wilayah Aceh yang tadinya merupakan daerah istimewa, kemudian oleh pemerintah diturunkan setingkat keresidenan. Tentu saja ini sangat mengecewakan, ketidakpuasan dari salah seorang tokoh di Aceh yang bernama Tengku Daud Berug ya. Dulu beliau seorang gubernur militer pada masa perang kemerdekaan ya. Nah, sebagai dampak dari kekecewaan tersebut ya, Tengku Daud Berug pada tanggal 20 September tahun 50 menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari DITI di Jawa Barat pimpinan Kartosuwiryo. Nah, untuk menumpas pemberontakan DITI di Aceh ini, pemerintah melakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara represif, ya, yaitu dengan operasi militer, dan yang kedua yaitu dengan cara persuasi, yaitu mengadakan jalur diplomasi atau musyawarah. Tentu saja hal ini untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa, dan ternyata ya Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Kolonel M. Yasin berhasil ya mengadakan musyawarah ya yang terkenal dengan musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada tanggal 21 Desember tahun 62 ya, di mana hasil keputusan dari mus tersebut yaitu bahwa diberlakukannya amnesti bagi Daud Berug beserta pasukannya ya, sehingga mereka bisa berbaur kembali di dalam masyarakat, sehingga Daud Berug bisa terlepas dari ancaman hukuman mati seperti tokoh-tokoh yang lainnya. Sobat-sobat sejarah, berikutnya adalah pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Nah, ini dipimpin oleh Kahar Mujakar ya, di mana dia memiliki laskar pejuang ya ketika perang kemerdekaan ya dengan nama Komando Gerilya Sulawesi Selatan ya. Nah, setelah perjanjian KMB, Konferensi Meja Bundar, di mana Indonesia menjadi sebuah negara federal yang bernama RIS atau Republik Indonesia Serikat ya, Kahar Mujakar menuntut kepada pemerintah agar anggota atau laskar dari Komando Gerilya Sulawesi Selatan masuk ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS ya. Dan ya, Kahar Mujakar menuntut pembentukan Brigade Hasanuddin. Tentu saja hal ini ya tidak direstui atau tidak diakomodir oleh pemerintah. Untuk mengakomodir tuntutan dari Kahar Mujakar, maka pemerintah menyatakan bahwa anggota Komando Gerilya Sulawesi Selatan masuk ke dalam Korps Cadangan Nasional atau CTN ya. Kemudian ya
pangkat dari Kahar Mujakar dinaikkan menjadi kolonel. Akan tetapi ya kebijakan pemerintah ini tetap tidak diterima oleh Kahar Mujakar, sehingga dia menyatakan bahwa ya, Sulawesi Selatan merupakan bagian dari DITI di Jawa Barat pada tahun 1951. Sehingga ya untuk memadamkan pemberontakan ini pemerintah melakukan operasi militer ya sampai dengan tahun 65 setelah tertembaknya Kahar Mujakar dalam sebuah pertempuran dengan tembaknya Kahar Mujakar oleh pasukan TNI. Sobat-sobat sejarah, yang terakhir adalah pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan. Ini dipimpin oleh seorang tentara yang bernama Ibnu Hajar ya. Sama dengan tokoh-tokoh lainnya, Ibnu Hajar pun membentuk laskar yang bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas dan menyatakan bahwa ya, Kalimantan Selatan bagian dari DITI di Jawa Barat pimpinan Kartosuwiryo. Ya, ini pun sama ya, untuk menumpas pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan ini pemerintah melakukan operasi militer ya. Ini sampai dengan bulan Juli tahun 1963 setelah pasukan TNI berhasil menangkap dari Ibnu Hajar. Sobat-sobat sejarah, demikianlah ya pemberontakan DITI di berbagai daerah yang tentu saja mengancam disintegrasi bangsa. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.